hari Minggu. Senang sekali kakak bertemu kembali dengan adik-adik. Hari ini Kak Marina ditemani oleh Kak Ayu dan Kak Kristi. Adik-adik, Kak Marina mau ngetes semangat adik-adik di rumah ya. Kita tepuk tangan Yesus dulu yuk. Masih ingat kan tepuk tangan Yesus? Yuk, tepuk tangan Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Kurang semangat di rumah. Harus ikutin kakak-kakak semua di sini. Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk tangan Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Oke adik-adik. Tuhan Yesus itu luar biasa kan buat hidup kita semua. Sampai saat ini kita dikasih kesehatan dan sukacita. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu tentunya tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi adik-adik semua. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Seperti burung-burung dan bunga-bunga di padang. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Dikasih
Apa kabar anak-anak sekolah minggu HKBP Gading Indah? Tentu kabarnya sehat, sukacita, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Betul anak-anak sekolah minggu? Ya, pada saat ini selamat bertemu kembali dengan Inang Pendeta dalam ibadah sekolah minggu terakhir di bulan Agustus. Karena itu, buat anak-anak sekolah minggu, sudah siap sedia Alkitabnya? Sudah duduk dengan tenang? Ada adik, ada kakak, ada papa, ada mamanya? Iya, selamat hari Minggu dari Inang Pendeta. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari anak-anak sekolah minggu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat ini Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami sukacita, juga kesempatan untuk mengadakan ibadah sekolah minggu walaupun masih secara online. Ya Tuhan, berkatilah lagu-lagu pujian kami yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami, berikan Roh Kudus-Mu dan hikmat bijaksana untuk mengajari kami, agar kami anak-anak sekolah minggu HKBP Gading Indah dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dari dosa kami, agar kami semakin dilayakkan menerima berkat kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu semuanya, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini dari buku 2 Raja-Raja. Tahu tidak anak-anak sekolah minggu itu di mana? Perjanjian Lama ya anak-anak ya. Buku 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Inang akan membacakannya dan anak-anak sekolah minggu melihat Alkitabnya. Semangat anak-anak, Inang akan memulainya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu HKBP Gading Indah yang Inang sayangi, yang disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Siapa yang sudah pernah mendengar kisah Naaman? Naaman. Ayo tunjuk tangan dulu. Sudah pernah dengar ceritanya anak-anak? Oh, pasti rata-rata ini anak-anak Inang Pendeta nih sudah mengenal itu ya, sudah mendengar. Tapi Inang ingatkan kembali ya. Iya, Naaman itu adalah seorang panglima Raja Aram. Nah, jadi dia panglima raja si Naaman itu, dan dia sangat terpandang, terhormat karena dia sangat disayangi oleh tuannya, oleh Raja Aram. Karena apa? Karena si Naaman ini senantiasa disertai, diberkati oleh Tuhan, dan dengan kepemimpinannya si Naaman, mereka terus menang. Ya, mereka terus menang melawan musuh-musuh mereka. Bergerombolan, kemudian beribu-ribu, ya mereka menang dengan dipimpin oleh si Naaman karena dia adalah panglima Raja Aram. Tetapi anak-anak, pada suatu hari Raja Aram ini, panglima Raja Aram ini, yaitu Naaman, dia sakit kusta. Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa itu sakit kusta? Tunjuk tangan dulu. Ayo, ada yang tahu? Nah, sakit kusta itu seperti gatal-gatal di tangannya, di tubuhnya, ya. Dan sakit kusta itu, ya, itu adalah penyakit yang menular. Nah, itu. Jadi kalau dia bertemu dengan orang lain atau orang yang di dekat di rumahnya, bisa ikut kena sakit kusta. Ya, bahkan juga kalau contohnya si Naaman itu bertemu dengan Raja Aram, tuannya, pasti juga ya Raja Aram akan sakit kusta. Nah, karena itulah si Naaman ini dia pun berada di rumah. Dia pun berpikir apa yang harus dia lakukan agar sakit kustanya ini bisa sembuh. Tetapi di saat si Naaman ini senantiasa memikirkan bagaimana untuk kesembuhan sakitnya, tiba-tiba Tuhan memakai seorang anak perempuan. Tapi di sini anak-anak tidak dikatakan namanya ya. Tapi anak perempuan ini justru dia merupakan seorang tawanan. Ya, ketika Naaman sebagai panglima Raja Aram dia berperang, nah ke suatu tempat, lalu dia melihat ada anak perempuan, lalu dia ambil. Nah, terus dia ambil anak perempuan ini, dia bawa ke rumahnya. Ya, jadi anak perempuan ini menjadi pelayan istri si Naaman di rumahnya. Nah, ternyata Tuhan memakai anak perempuan ini untuk memberikan kesembuhan kepada si Naaman. Dengan bagaimana anak-anak? Datanglah perempuan tadi kepada istri Naaman. Dia mengatakan di ayat 3. Coba kita lihat ayat 3 anak-anak ya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Itu yang dikatakannya. Lalu pergilah istri si Naaman mengatakan kepada suaminya, kepada si Naaman, begini yang dikatakan anak gadis itu. Lalu dengan semangatnya si Naaman pergi menemui Raja Aram, karena itu adalah tuannya kan. Dia pergi. Dia mengatakan di ayat 4b, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Diberitahukan si Naaman kepada Raja Aram. Ada seorang gadis perempuan yang melayani istriku di rumah, istri saya di rumah. Lalu dia katakan agar saya pergi menemui seorang nabi di Samaria, maka saya akan sembuh. Lalu karena Raja Aram melihat kesungguhan daripada Naaman, lalu di ayat 5 Raja Aram mengatakan, baik,
pergilah, aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Artinya, kalau Raja Aram itu memberikan surat kepada Raja Israel tentang kedatangan si Naaman, untuk apa? Bukan untuk berperang, tetapi untuk meminta kesembuhan dari nabi yang ada di Samaria, yaitu Elisa. Nah, pasti nanti Raja Israel akan dengan mudah untuk memberikan kesempatan itu kepada si Naaman, mempertemukan Naaman kepada Nabi Elisa, agar Nabi Elisa menyembuhkan Naaman. Bahkan bukan hanya itu, karena sangat disayangi sekali Naaman ini oleh Raja Aram, dikatakan lagi di ayat 5b, pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikel emas dan 10 potong pakaian. Ada oleh-olehnya, ada hadiah yang dititipkan oleh Raja Aram untuk Raja Israel dengan kedatangan si Naaman itu. Padahal si Naaman itu untuk meminta kesembuhan dari Nabi Elisa. Tetapi disitulah Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan suatu jalan untuk kesembuhan penyakit Naaman melalui seorang gadis perempuan, gadis kecil tadi, gadis perempuan itu yang memberitahukan kepada istri Naaman agar Naaman mau menemui nabi yang ada di Samaria, yaitu Nabi Elisa. Nah, anak-anak sekolah minggu, sangat menarik cerita kita pada saat ini, ya kan anak-anak? Siapa yang setuju? Sangat menarik, sangat sukacita. Karena apa? Karena pada cerita kita hari ini tentang seorang anak gadis perempuan yang kecil yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi Naaman, untuk menyatakan berkat Tuhan, untuk menyatakan suara Tuhan, memberikan kesembuhan bagi Naaman. Sini anak-anak sekolah minggu, itu sebabnya tadi Nang katakan sangat bersukacita. Sekarang melalui firman ini anak-anak sekolah minggu diingatkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Walaupun kecil, walaupun masih sekolah minggu, tapi anak-anak sekolah minggu sudah bisa menjadi berkat. Melalui apa ya? Menjadi berkat melalui apa Inang Pendeta? Nah, anak-anak sekolah minggu meskipun masih kecil, masih dikatakan anak-anak sekolah minggu, tapi boleh menjadi berkat. Itu yang pertama. Anak-anak sekolah minggu boleh menjadi berkat buat teman-temannya. Dengan cara bagaimana? Tidak bermusuh-musuhan, tetapi selalu berdamai, selalu bersukacita, selalu saling menolong dengan sesama temannya. Ini merupakan berkat. Anak-anak sekolah minggu menjadi berkat buat sesamanya, buat temannya. Nah, kemudian yang kedua, menjadi berkat bagi orang tua. Dengan cara bagaimana ya Inang? Nah, kalau anak-anak sekolah minggu mau jadi berkat bagi orang tua, yaitu dengan cara apa? Ayo, siapa tahu, coba tunjuk tangan. Iya, pintar anak-anak sekolah minggu dengan cara menolong orang tua, menolong papa mama. Contohnya, kalau anak-anak sekolah minggu sudah bisa menyapu sedikit-sedikit di rumah, sudah bisa mencuci piring yang piring yang kecil-kecil di rumah, kemudian sudah bisa melipat selimutnya, merapikan tempat tidurnya, kan? Nah, ini sudah merupakan berkat ini anak-anak sekolah minggu. Bahkan kalau anak-anak sekolah minggu tidak melawan mamanya, tidak melawan papanya, kalau disuruh, halo anakku yang cantik, boleh tidak menyapu rumah? Ya ma. Nah, halo anak mama yang ganteng, boleh tidak untuk untuk menyiram membersihkan mobil atau membersihkan motor bersama papa? Oh boleh ma dengan senang hati, ya kan? Nah, ini ya, menjadi berkat juga bagi orang tua kalau anak-anak sekolah minggu bisa memimpin doa.
Contohnya kalau makan bersama, ya kan? Papa atau mama mengatakan, coba dulu anak papa yang ganteng membuat doa. Langsung, oh iya pak. Coba dulu anak mama yang cantik berdoa. Oh iya pak. Ini merupakan berkat bagi keluarga. Anak-anak sekolah minggu itu, ya, itu dia di sana. Ya, itu yang dikatakan menjadi berkat. Jadi walaupun anak-anak sekolah minggu kecil, tapi sudah menjadi berkat di dalam kehidupanmu. Ya anak-anak, mau tidak? Anak-anak sekolah minggu, anak-anak Inang semuanya menjadi berkat? Mau. Karena apa? Karena kita sudah lebih dahulu menerima berkat Tuhan. Apa aja berkat Tuhan anak-anak? Kesehatan, ya kan? Sehat sekarang anak-anak semua? Sehat, ya kan? Kemudian apa lagi? Nafas kehidupan. Masih bernapas. Ya mas ya? Masih bernapas. Nafas kehidupan. Kemudian apa lagi? Boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarpun melalui online. Ya, kita berdoa dong. Biar nanti bisa tatap muka sekolah minggunya offline di gereja ya anak-anak ya. Sudah rindu ya bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Sudah rindu juga dengan bertemu dengan pendeta. Iya kan? Nah itu ya. Jadi mari anak-anak sekolah minggu menjadi berkat dalam kehidupan dengan melakukan yang baik, menolong sesama, hidup damai dan hormat orang tua, dan juga apa? Senantiasa ingat untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang mengajari anak-anak, itulah yang memberikan kekuatan bagi anak-anak untuk dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Gading Indah untuk menjadi berkat-Mu Tuhan, dengan bisa hidup damai, saling tolong-menolong, dan juga saling mendoakan dengan sesama, juga menghormati orang tua, dan juga dapat melakukan yang baik. Dan semua itu karena kami dan anak-anak-Mu sekolah minggu rajin berdoa, rajin mendengar firman Tuhan, dan kami dapat melakukan firman-Mu. Itulah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu KBP Gading Indah untuk menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati orang tua anak-anak kami, papa mama, kakak abang adik opung semuanya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Dan berkati juga anak-anak kami sekolah minggu KBP Gading Indah yang sudah sekolah walaupun masih dengan online, agar tetap semangat, rajin, dan penuh hikmat bijaksana, agar menjadi anak yang pintar dan nantinya bisa selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah kami dari dosa kesalahan kami, agar kami semakin dilayakkan menerima anugerah kasih karunia-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk itu kita tutup ibadah hari ini dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya.
Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kak Ayu akan memberikan ayat hafalan untuk minggu ini. Dan adik-adik jangan lupa divideokan dan di-tag di Facebook SKM Gading Indah. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah!